Nah, yang kemarin yang mencurigakan itu yang datang selanjutnya. Yang datang terakhir itu. Yang datang terakhir itu. Iya. Padahal Terus, itu ditawarin harganya berapa? 1,4 M. Tapi ya gitu dibayarnya itu aneh gitu. Sudah kayak butuh transfer berulang-ulang tapi uangnya nggak masuk. Dia alasan, oh iya ini harus pakai giro lah, clearing lah. Aduh, gue ini punya perusahaan Kak Ros. Jangan memaksakan diri. Ya. Jangan sok bergaya. Terus sudah gitu barangnya nggak cocok gitu. Nggak. Terus nyindir. Karena sekarang harganya ini mahal Kak Ros, 1 M. Pegangin guys, sayang loh, tas ini disayang-sayang kan. Iya. Hai guys, hari ini kita berbincang lagi dengan Uci Flodea, wanita 100 atau ribuan kayaknya nih. Ribuan Hermes, lebih dari 100 yang kemarin kembali ramai diperbincangkan gara-gara dia merasa aduh kesel gitu ya karena beli Hermes ya kan. Iya. Tidak sesuai dengan yang apa istilahnya, mencurigakan lah ya gitu ya. Minta refund lama gitu. Jadi sekarang kita mau tanya-tanya mengenai Hermes aja ke Mbak Uci ya, sebagai orang yang aku belum pernah berani. Aku belum berani punya Hermes guys. Takut itu tadi Mbak Uci. Takut kebohongan. Iya, takut kebohongan. Tahun kebohongan. Jadi, itu gimana sih cara ngecek Hermes? Ada tes Hermesnya nggak buat jadi contoh? Ada. Ada nggak? Mau jadi contoh nih, aku pengen lihat apa sih yang perlu dicek kalau kita untuk pertama kalinya punya tas Hermes. Hati-hati bawanya. Segitu. Oke, ini adalah namanya apa nih, Mbak Uci? Ini namanya ukuran 25 Kroko Black. Kroko Black. GHW. Jadi ini buckle-nya ini warnanya gold-nya ini. Ini kan nggak terlalu merah. Tapi kemarin yang saya salah itu beli, warnanya agak merah gitu loh. Gold-nya gold banget. Jadi terus ini kalau dipegang, harus pegang, iya. Halus kan? Halus ya, nggak tajam ya. Dari nggak bawah bikin dulu baret aja, ya. dari bawah. Oke. Halus kan? Kayak Halus. tumpul gitu kan? Iya. Itu kasar. Oh, tajam Terus gitu. ini kan kroko. Ya, Ya kemarin kan barangnya juga kroko juga kan ya. Kroko. Kalau dipegang gini kan ada kayak rasanya. Iya. Gini, dari bawah ke atas. Oh, bawah ke atas. Ya kan? Ya. Itu halus. Oke. Kayak pres-presan gitu. Oh, halus. Jadi nggak ada gerenjel-gerenjelnya. Nggak ada, ya. Terus ini kan ada serat nih. Ya. Serat, coba lebih dekat lagi. Serat. Serat kan? Setiap kotak ada serat nih. Setiap kotaknya ada serat. Itu nggak ada Kak Ros. Paham ya Kak Ros? Ini Iya. Kak Ros. Nggak ada seratnya. Nah, gini Kak Ros, serat kan? Serat kecil-kecil. Oh, iya. Iya, kelihatan. Serat kan? Ada seratnya. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Jadi kayak curiganya apakah kan? itu bukan kulit asli tapi pres-presan, karena ada juga itu kulit pres-presan ya. Pres-presan gitu. Jadi kalau Jadi dari dibuka bakalnya gini kan, ini halus atau enggak ya kan. Ini Kemudian halus. dari leathernya Ini nih kasar. Oke. Terus apa lagi yang dicek? Ya dicek ya itu tadi. Kalau Resleting dalamnya gimana Kak? Itu nggak ada resleting. resletingnya gini. Di dalam ada resleting. Resleting. Ini masuk dekat Nih. loh, masuk. Boleh masuk ya. Nih Kalau ini? kan agak seret gitu ya. Oh, kalau justru kalau yang asli agak seret. Nih coba Oke, ya. pelan-pelan. Oh. Kalau yang biasa Ya lancar sih, cuman maksudnya dia peret seret, gitu. peret. Lancar tapi peret. Nah, kalau iya yang kemarin seret gitu aja kayak kan yang celana dalam. dol gitu ya. Kayak celana jean gitu. Oh, gitu. Seret gitu. Cepet aja. banget. Cepet banget. Oke. Bedanya di sini. Oke. Terus apa lagi yang Terus mencurigakan? sudah gitu kalau stem-stemnya mereka bisa buat sendiri. Stemnya. Apalagi sih sebenarnya ini kalau di dalamnya itu kan kadang suka ada surat-surat apa tuh biasanya? Ada Raincoat-nya? Raincoat, ada citus, Ada kartunya? ada invoice juga. Ada invoice-nya Nah, biasanya. kalau yang saya terima kemarin itu tuh raincoat invoice-nya itu tipis banget, dan punya kita yang dari Paris itu tebel. Oke. Jadi itu kayak bukan
pakai ketikan gitu loh, ketikan. Bukan dari print-printan. Bukan dari print-printan standarnya kalau biasa beli di Bisa, counter. beda. Lalu baliknya juga seperti kayak kopian gitu. Oh, balik kertas Balik kertasnya risitnya itu. tuh, Oke. Bukan kayak di print langsung Oke. gitu. Kalau dari tulisannya itu kelihatan nggak sih tulisan Hermes Shop-nya itu tuh ada? Ya, di Nah, ini kayak sininya gini nih. Nah, kadang mereka agak gede, warnanya juga beda. Di sini. kadang mereka tulisannya kalau yang mencurigakan itu besar. Oke. Nah, yang kemarin yang mencurigakan itu yang datang Yang datang selanjutnya. terakhir itu. Oh, yang datang terakhir itu. Iya, Padahal itu ditawarin harganya berapa? 1,4 M. Tapi belum dibayar kan? Belum, masih DP 100. Masih DP Saya 100. mau ngomong, cek di Surabaya. Oke. Baru saya bayar. Terus dia bilang juga sih, kenapa sih sudah deal kok dibalikin lagi? Nah, kita kan beli barang autentik kan dengan harga mahal kan. Kalau nggak cocok ya dikembalikan dong, walaupun kita sudah bayar. Oke. Benar nggak sih? Iya, betul. Kalau memang dia bisa membuktikan itu barang dia memang benar-benar autentik, ya udah saya beli. Oke. Ya, jadi ceritanya gini nih, aku udah tanya nih sama Mbak Uci dan aku tadi juga sudah ngobrol sama yang disebut sebagai manajernya MZ gitu ya, yang ternyata ya dia nganterin tas. Jadi sebenarnya proses transaksinya itu yang awal adalah 3 tas ya, 3 tas ya di awal ya. Awal itu 3 kali Kak Ros. 3 tas. Dan itu tasnya katanya adalah memang tasnya MZ sendiri. Iya, pertama tasnya sendiri saya tolak. Karena kok aneh. Yang pertama. Sama. Oke, terus? Tolak semua. Kok aneh ya? Terus kedua, ini dijamin 1000% autentik gitu. Pikir, oh ya udah. Oke. Oh, ada lagi Kak. Besok manajerku ke sana. Ya udah. Datang aja tapi nggak mau bayar dulu ya. Kan aku sudah bayar kamu banyak gitu. Udah gitu, ya udah manajerku berangkat besok pagi naik pesawat gitu. Jadi ada 3 tas yang awal yang katanya punya MZ sendiri, udah diterima nih. Udah lunas yang 3 ini ya? Udah lunas. Datang lagi ditawarin lagi barang 5 ya. 5 apa 6 gitu ya. Nah, ini termasuk salah satunya dari yang kloter kedua itu adalah kloter terakhir itu adalah yang kroko ini yang tadinya ditawarkan dengan harga 1,4 M. Bukan, itu 500 sekian. Yang kroko ini yang kayak gitu. Makanya kan dia bilang gini. Oh, 500-an gitu. Dia bilang gini ya, pertama dia bukannya 600 sekian, 650. Udah deh Kak, nggak apa-apa karena Kak beli banyak aku kasih diskon gitu. Itu yang kloter terakhir ya. Ternyata yang kloter terakhir itu yaitu tadi banyak kecurigaan-kecurigaannya di kloter terakhir. Serius aneh-aneh itu, aneh bener-bener. Tadi dibilang katanya karena ada kayak kelihatan ada noda kopinya. Emang itu ini ada apa juga ya? Tapi saya nggak bawa sih saking. Katanya ya tadinya ya. Mbak Uci cuma 2 doang yang mau di reject. Iya, karena yang 2 itu dia yang ada Birkin Sakura sama Hermes Made. Aneh banget. B225 itu dia, saya jamin Kak itu autentik 1000%. Kalau ada apa-apa saya mau refund. Ya udah, kalau kamu memang benar menjamin ini, bikin surat. Kalau nanti kamu sepain ini barang ini tidak autentik, kembalikan uangku. Ini yang suruh tanda tangan siapa nih? Si Iqbal. Dia yang bilang dijamin 1000%. Karena autentik. Dia orangnya yang nganter kan waktu itu. Dia yang ngomong dijamin 1000% tuh dia? Enggak, si MZ-nya. MZ-nya yang ngomong. Gitu. Tapi yang disuruh tanda tangan si yang nganter. Nganter karena kan manajer. Oh iya. Sama asisten. Taunya manajer dan asisten. Ngomongnya manajer kok. Iya, Sampai sekarang kan dia manajer, ya kan. Nah, ini adalah 2 tas yang tadi itu, yang Sakura dan yang itu adalah yang kloter terakhir kan? Itu kloter kedua. Yang kedua. Yang punya Medina, yang punya MZ. Pokoknya yang kloter pertama, kedua itu punya MZ semua. Yang terakhir yang dibilang pertama dia ngomong ya punya dia sendiri, terus endingnya itu punya orang gitu. Gitu. Endingnya punya orang waktu ada masalah. Jadi yang awal aja sebenarnya sudah ada yang mencurigakan. Sebenarnya ada mencurigakan, saya tolak kan. Jadi nggak happy sebetulnya. Happy banget juga enggak. Happy banget juga enggak ya. Happy banget juga enggak, cuman pasrah aja. Karena udah bayar, udah terlanjur bayar kan. Ya udahlah. Karena ada juga perjanjian juga, kalau emang saya suruh ini kan
cek ke Kalau autentikannya. ternyata tidak Kalau autentik. tidak autentik ya kembalikan uang saya. Nah, sekarang ini kan masih ada apa istilahnya, otentiknya kan tidak secara resmi ya, Mbak Uci yang ngecek, dibilang dalam sehari Mbak Uci bisa tahu nih. Iya, 9 biji. Dalam satu hari 9 biji. itu 9 biji. Tapi ada Bayangin. rencana mau yang sudah dibayar lunas ini mau di authentication gimana Itu sih kan bukan istilahnya? hak saya, haknya yang punya tas kan. Kan saya kan tinggal ini aja, nerima surat sepanya aja. Harusnya jadi dari penjual. Iya. Yang Karena waktu itu memberikan saya udah bukti. ngomong juga, saya rekamkan juga. Ya udah, kalau memang kamu merasa barang kamu otentik ya bawa aja ke Eropa. Kalau enggak ya aku yang berangkat, kamu yang biayai aku. Oh nggak usah, kalau itu aku yang berangkat, ya udah kamu berangkat. Ya udah aku Kamu ikut deh. kirim. Lah, salah. Jalan-jalan. Mau lihat gimana sih cara proses. Aku udah trauma, udah nggak mau mengecek lagi. otentik. Udah nggak mau lagi. Oke. Udah kapok. Ya. Jadi Kapok. yaitu kenapa sih tas Hermes ini ribet banget guys gitu. Karena kalau menurut aku ya Mbak Uci ya, karena ini tas kan emang belinya juga susah ya. Kalau beli di counter kita harus beli ini Iya, dulu. Baru banyak. boleh deh tuh. Iya. Itu pun ada kelasnya, belinya boleh yang mana dulu gitu kan. Betul. Jadi harus bertahun-tahun. Paling cepat adalah kita beli di reseller, ya kan? Betul. Kalau kepingin banget, terus Kalau kita kepingin nggak banget. dapet kan. Nah, cuman masalahnya kalau di reseller kita harus tahu yang mana yang tahu. trusted, Betul, yang yang trusted. dipercaya gitu. Kalau enggak ya kayak saya Kak Rus. Mbak Uci dari koleksi ribuan, lebih dari 100 Hermes itu, Ya, ribuan lah. ada nggak yang selainnya yang belinya nggak di counter tapi beli juga di reseller? Ada? Ada sih di Jakarta. Ada. Tapi itu nggak bermasalah. Nggak bermasalah. Ada bukti otentiknya. Sudah terjamin orangnya. Oh, terjamin orangnya. Jadi udah sering beli di dia. Iya juga. Kok? Juga teman yang suka mereka dapat jatah gitu, barangnya dikasih saya juga. Oke. Apa sih ciri-ciri reseller yang terpercaya itu Mbak Uci? Karena dia berangkat sendiri. Sampai di sana dia fotoin, kamu mau yang ini nggak? Gitu. Terpercaya, udah terpercaya. Jadi kayak titip beli begitu ya? Dia dapatnya apa kan belum tahu. Dia fotoin, kamu mau ini nggak? Ditawarin nggak? Kalau mau aku ambil. Gitu. Jadi langsung ditawarin pada saat dia lagi di sana. Iya, difotoin. Bukan yang lihat di rak-rak gitu, bukan ya? Bukan, ditawarin satu, nggak mungkin suruh ngeliat milih gitu. nggak seperti Nggak gitu. kayak gitu. Dia keluarin apa ya udah diambil apa. Itu yang trusted gitu ya. Nah, dari pengalaman ini nih akhirnya Mbak Uci, apa yang dipelajari, apa yang menjadi hikmahnya itu, pelajarannya apa? Iya, saya tidak menyangka bahwa semua orang itu tidak seperti saya ternyata. Yaitu Ya saya pada dasarnya kan berpikir bahwa semua orang itu sama seperti saya gitu, harus nggak mau ribet, nggak mau berantem, dan positive thinking terus sama orang. Ternyata nggak juga gitu loh. Walaupun kita baik, belum tentu orang yang kita hadapi itu baik juga gitu loh. Nggak ada, maksudnya kayak kejadian kayak gini nih nggak ada etika, malah nyindir kan jadi kesel gitu kan. Jadi yang bikin tambah kesel adalah karena disindir-sindir, gitu. Nggak diajak ngobrol dengan benar. Gitu. Kalau mau nagih utang ya jangan di media, di rumah aja, kan sudah disomasi. Kan somasinya sudah jalan, tinggal aja kan proses, namanya aja proses kan. Nah ini kan sebenarnya proses pembelian tas ini terjadinya di bulan Agustus ya, jadi satu bulan. Tapi apa yang membuat Tapi sebelumnya ini kan memang dia pernah beli tas aku yang kroko juga. Tapi B30 yang aku juga nggak suka sih sebenarnya. Tapi ya gitu, dibayarnya itu aneh gitu. Sudah kayak bukti transfer berulang-ulang tapi uangnya nggak masuk. Bukti transfernya bukan cuma sekali? Bukan sekali, berulang-ulang tapi uangnya nggak masuk. Dia alasan, ini harus pakai giro lah, clearing lah. Aduh, gue ini punya perusahaan Kak Ros, saya nggak usah di pabrik, saya nggak usah di Surabaya, saya di Amerika pun bisa kerja, tinggal tunggu tanda tangan yang banyak, mereka jalan sendiri ya kan. Accounting yang jalan sendiri. Ini jadi ribet banget, katanya sebentar kinya rusak lah, mau perbaikan key-nya lah, mau clearing. Aduh, clearing apa, hari gini tuh nggak ada clearing. Mau transfer di bank lain itu langsung masuk gitu loh. Kita mau dibohongin kayak gitu. Pikir ke anak kecil, ya ampun, uang 300 juta kok kayak gini.
ya aneh aja, lucu gitu kadang-kadang, ya ampun. Oke. Jadi yang paling bikin kesel itu sebenarnya apa? Karena merasa Ya keselnya itu bertiga itu kayak ngejek gitu loh. kayak tidak menganggap ini serius. Enggak, padahal kan waktu di sana, maaf ya Kak Uci, si manajernya juga, Kak Uci saya tuh nggak mau loh berantem sama Kak Uci gini. Ya iya, tapi kan kamu udah aku kasih mandat ya kan, bawa pulang urusin cepet uang aku kembali. Malah kalian nggak ada respect apapun, terus malah menari-nari di atas penderitaan orang lain. Ya kesel dong. Oke. Ini setelah melihat ada banyak juga yang nagih di kolom komentar, terus ada juga yang banyak tuh yang story, itu efeknya apa Mbak Uci ketika melihat itu? Jadi malah was-was atau semakin wah harus cepetan nih gitu atau gimana? Yang gimana tuh? Ya kan ada tuh yang nagih juga yang lain selebgram ke iya, sana. ke sana. Enggak, itu nggak ada urusan dengan saya sih saya. Tapi melihat bahwa ini banyak kasus juga gitu, Ya kaget juga sih. Waduh, kaget. ternyata orang ini banyak masalah gitu kan. Tapi ya sudahlah, itu kan urusannya orang lain. Tapi dengan saya urusan saya. Jadi kan cukup saya punya cara kaget. sendiri kalau emang dia tadi sih WhatsApp katanya 10 hari mau dikembalikan uangnya. Oh tadi sudah ada WhatsApp lagi 10 hari mau 10 dikembalikan. hari. Tapi kan somasinya cuma 3 hari ya. Saya berdasarkan somasi aja. Jadi somasi dari tanggal 29 cuma 3 hari. Berarti besok dong. Ya, Terus ada apa yang terjadi kalau besok belum ada apa? lapor. Lapor. Sabes. Oh gitu. Oke. Kan Soalnya kan kalau nggak kayak gitu kan nanti janji-janji lagi kayak yang kemarin udah sudah saya maafin kan, dia balik kayak gitu lagi. Ternyata ya sifatnya nggak apa-apa lah. Sebenarnya bukan masalah uangnya ya, harus ya. Cuman saya juga nggak mau hal ini sampai viral kayak gini nih, nggak mau gitu loh kan. Kadang ya malu lah, nggak penting gitu kan. Tapi ya gimana? Ya memang dia bawa uang saya kok. Terus saya nggak mau itu barang haknya, dia. haknya lah. Saya mau pengen hak saya dikembalikan aja. Gitu guys. Jadi kalau mau beli tas Hermes satu, sesuaikan dengan penghasilan gitu kan. Iya. Jangan memaksakan diri. Ya. Jangan sok bergaya. Ah. Terus sudah gitu barangnya nggak cocok gitu. Nggak. Terus nyindir kalau terakhir endingnya kayak gitu. Tuh. Jadi sabar aja, beli di trusted seller yang udah kenal. Yang udah gitu kenal, teman baik yang memang benar-benar ada jatah dari Hermes Dari gitu. Itu terpercaya. Orang tuh dijatahin berapa sih? 2 tahun. Jadi kalau udah langganan, Mbak Uci nih dijatahin 2 setahun ya? Iya. Jadi ini udah punya jatah berapa yang belum diambil? Nggak bisa datang. Angus jatahnya. Nggak bisa diwakilkan. Yuk gitu. Nah biasanya kalau udah punya jatah nih 2, ada yang misalnya cocok ambil 1, yang 1 bisa dijualin ke teman-teman gitu. Biasa gitu sih, kalau cocok nggak cocok ya udah diambil aja, urusan sampai Indonesia mau dijual mau diapa kan nggak apa-apa. Karena susah dapatnya itu Iya. tas. Jadi kita nggak bisa milih, kita maunya ini, maunya B25, maunya apa BK25 itu nggak bisa, terserah dia. Untung-untungan. Mbak Uci, terakhir boleh nggak aku megang tasnya? Aku pengen ngerasain kayak gimana sih rasanya. Dilus-lus ya supaya nanti tahu. Oh, coba boleh. Dielus-elus. Kalau dielus-elus dia jadi apa? Dipegang gini Kak Ros. Oh, ya. dipegang. Boleh nih dipegang gini? Boleh dong, nggak apa-apa. Oh, jadi ini makin lama makin licin gitu ya? Iya, berminyak. Oh iya, dia jadi kayak bambu gitu karena dia ada seratnya ya. Jadi bukan licin bukan nggak ada teksturnya, tapi dia bertekstur. Ada kayak serat-serat. Ini kroko. gitu. Coba rasanya. Enteng ya ternyata ya. Enteng. Aku pikir berat loh. Enggak, yang gede itu yang Yang kulit biasa 35 itu berat. Yang kulit biasa itu lebih berat. Oh, yang kulit biasa lebih berat. Kalau kroko enggak? Enggak segini aja sih. Segini 25 ya? 25 ini. Aku cocok nih kalau bawa 25 nih guys. Cocok banget, udah bawa pulang aja. Bawa pulang aja, terima kasih ya. Baik, demikian
Iya, apa ya, obrolan kita banyak dapat pengetahuan lah mengenai seputar barang mewah gitu ya, barang mewah dan apa sih, kenapa sih ini barang mahal dan maknanya gitu ya. Ya sebenarnya mungkin karena ini adalah sebuah karya seni ya, dikerjakannya kan juga nggak banyak ya, dengan sangat teliti, halus banget, kualitasnya juga bagus, makanya harganya juga mahal. Iya. Dan ini sebuah karya seni, makanya bukan cuma sekedar beli tas tapi juga sebuah koleksi. Betul. Dan harganya ini bisa naik nih harganya. Bisa naik. Nah, sekarang harganya ini mahal Kak Ros, 1M. Naik sekarang 1M nih. Dulu beli Dulu 600. udah untung 400. Kan investasi. Dalam waktu Dalam waktu berapa tahun ya? 3 tahun lah. 3 tahun bisa naik berapa Sekarang persen 1M itu? ini barunya. Hampir 50%. Astaga. Astaga. Beli besok. Ya kalau ada Banyak jatah sisa ya loh. ya banyak ya kalau beli ya. Tapi semuanya begitu bisa naik harganya apa cuma kroko Tergantung, ada juga yang bisa masih rugi, tergantung jenisnya. jenisnya. Kalau tas Hermes itu kalau di Indonesia semakin kecil semakin mahal. Iya. Jadi yang gede nggak ada harganya. 25 aku cocok ya? 25 30 ya? 25 aja. 25 aja ya. Ntar kalau ngecek keasliannya sebelum yang berbulan-bulan ke Mbak Uci aja. Pak, tolong pegang deh ini. Iya, pegangin ini. Aku pegangin ya. Pegangin guys, disayang-sayang loh, tas ini disayang-sayang kan tuh. Iya. Rasanya damai. Damai itu panas di kantong, damai di hati. Mbak Uci, terima kasih banyak informasinya dan obrolannya. Terima kasih buat Anda semua ya. Nyalain loncengnya nih. Pengetahuan tentang barang mahal nih sebelum kita punya, Subscribe. ngayal dulu, kita ngayal yang tinggi. Makanya yang tinggi akhirnya jadi kenyataan. Amin. Kan dulu semuanya tuh saya semua dari hayalan, impian, tapi semua jadi kenyataan Kak Ros. Semua jadi Ya, termasuk kan nggak ada yang mustahil. cincin berapa karat ini? Ya nih. Nggak ada apa-apanya. Segit 5 ya? Lebih. 6? Lebih. Lebih, astaga, 7. Itu juga semuanya investasi Iya, investasi. dan sebuah hadiah atas kerja keras. Iya. Satu hadiah buat diri saya sendiri, kerja keras sekian lama. Mulai dari bawah. Kalau pengen tahu ceritanya bagaimana memulai bisnisnya, ada tuh di tayangan aku. Coba scroll ke bawah tuh ada tayangannya ya. Uci, Claudia. Claudia. Oke. Iya. Makasih lagi Mbak Uci. Terima kasih banyak. Terus sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi ya Mbak Uci.